しおりちゃんなんや。あれ見て、ミオ。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oppa Anime. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Summertime Render, di mana menceritakan tentang sebuah pulau yang diserang wabah bayangan. Bayangan itu akan membunuh wujud aslinya dan menggantikan peran dari wujud itu. Dan bagaimanakah MC kita yang bernama Shinpei bisa menyelamatkan pulau itu? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film diawali di mana MC kita yang sedang bermimpi teman masa kecilnya yang bernama Ushio. Di mimpi tersebut Ushio menyuruh Shinpei untuk mencarinya. Dan ia juga menyuruh Shinpei untuk menjaga adiknya yang bernama Mio. Lalu Shinpei yang terbangun pun terkejut setelah mendarat di gunung kembar milik mbak-mbak berkacamata. Tak lama berselang ada siaran di mana kapal yang dinaiki Shinpei akan sampai di pulau Hitogashima, di mana Shinpei telah pergi dari pulau itu selama 2 tahun. Dan tujuan ia kembali ke pulau Hitogashima adalah untuk menghadiri pemakaman teman masa kecilnya yang bernama Ushio. Setelah turun dari kapal, ia langsung disambut oleh Mio. Namun saking semangatnya, Mio malah terjun bebas ke laut. Lalu ketika mereka menuju ke rumah Mio, di perjalanan kita diperlihatkan mbak-mbak berkacamata yang sedang menelpon seseorang. Shin pun berpindah di mana Shinpei yang menghadiri pemakaman Ushio. Di mana ketika ia sedang mendengarkan bahwa Ushio telah diotopsi, tiba-tiba ada kilatan cahaya. Seperti ada orang yang mengambil gambar. Namun tak ada satupun orang yang melakukan hal itu. Lalu teman Shinpei yang bernama Shou datang, di mana ia menjelaskan bahwa Ushio meninggal karena hanyut saat mencoba menyelamatkan anak kecil yang tenggelam. Shou yang merasa bersalah tak bisa menyelamatkan Ushio pun menyuruh Shinpei untuk memukuli dirinya. Namun Shinpei tak ingin melakukannya dan mengatakan yang sudah terjadi biarlah terjadi. Lalu ketika jasad Ushio tiba, Shinpei bertanya kepada Shou, apakah benar ayahnya mengotopsi Ushio? Shou pun lalu memberitahu anak yang telah diselamatkan Ushio. Anak itu bernama Kobayakawa Shiori. Setelah insiden itu, saking terkejutnya ia tak bisa berbicara lagi. Lalu Shinpei yang akan membantu pemakaman pun diberitahu Shou, di mana ia akan menghubunginya dan menceritakan lebih lanjut. Lalu di malam harinya ketika sedang makan bersama, tiba-tiba ada kembaran Mio yang memakai seragam sekolah sedang menatap rumahnya. Lalu tak lama berselang ada Pak Polisi sedang patroli, yang langsung menanyakan sesuatu kepada Mio. Shin pun berpindah di mana Shou menjelaskan tentang ayahnya yang mengotopsi Ushio. Di mana itu adalah kabar hoak yang tersebar. Ayah Shou tidak mengotopsi Ushio, melainkan memastikan kematian Ushio atas permintaan polisi. Dan mereka berhasil menemukan sebuah tanda di leher Ushio, di mana tanda itu seperti bekas cekikan, yang berarti ada kemungkinan bahwa Ushio telah dibunuh seseorang. Namun Shou mengatakan bahwa di tempat kejadian ia dan yang lain tak melihat seseorang yang mencurigakan. Dan polisi pun menyimpulkan bahwa itu adalah kecelakaan. Lalu tiba-tiba Mio datang dan memberikan kalung kepada Shinpei yang terakhir kali dipakai oleh kakaknya. Ia pun lalu memeluk Shinpei dan menangis. Di tengah tangisannya, Mio mengatakan bahwa ia akan balas dendam kepada orang yang telah membunuh kakaknya. Shinpei yang mendengar itu pun langsung menanyakan kepada Mio. Namun Mio tak memberitahu dan pergi dari sana. Di keesokan harinya, Shinpei membantu Mio dan ayahnya yang bernama Alan berjualan. Lalu tak lama berselang datang polisi yang menemui Mio tadi malam. Polisi itu bernama Tetsu. Ia juga satu-satunya polisi yang patroli di pulau itu. Tetsu pun lalu bercerita kepada Mio dan Shinpei, di mana keluarga Kobayakawa yang diselamatkan Ushio menghilang. Mio yang mendengar itu pun langsung pergi ke tempat keluarga Kobayakawa berada. Entah kenapa Tetsu yang melihat Shinpei menyusul Mio pun terlihat sedikit agak jengkel.
Lalu setelah Shinpei sampai di sana, ia pun langsung mengobrol dengan Mio. Di mana Mio mengatakan bahwa sikap Shiori akhir-akhir ini terlihat aneh. Di mana ia mengatakan bahwa saat mencari serangga di Gunung Takanosu, ia melihat perempuan yang sangat mirip dengannya. Dan setelah kejadian itu, ia juga merasa terus diawasi. Lalu tiba-tiba ada orang tua yang bernama Nezu mengatakan bahwa itu adalah bayangan, di mana itu adalah wabah endemik di pulau itu. Dan akhir-akhir ini hanya sedikit orang yang melihatnya. Padahal wabah itu sudah ada pada saat zaman perang. Ia juga mengatakan mitos wabah bayangan, di mana jika seseorang terjangkit wabah bayangan, ia akan melihat bayangannya. Dan orang yang melihat bayangannya akan mati dibunuh oleh bayangannya sendiri. Lalu bayangan itu berpura-pura menyerupai sosok yang dibunuh dan membunuh seisi rumah. Sebelum pergi, Nezu juga mengatakan bahwa orang yang terjangkit wabah bayangan akan ke Hiruko Agung untuk disucikan. Lalu Mio pun mengatakan bahwa ia juga pernah mendengar cerita tentang mitos wabah bayangan dari neneknya. Shinpei yang tak percaya dengan takhayul pun diberitahu Mio bahwa ia pernah melihat bayangan kakaknya, di mana 3 hari sebelum kakaknya meninggal, ia dan orang-orang membersihkan sampah di pantai. Dan disitulah Mio dan kakaknya melihat bayangan kakaknya. あれ見てミオ。 Shinpei yang tak percaya dan marah karena kematian Ushio dijadikan lelucon pun langsung terdiam setelah Mio mengatakan itu adalah kebenaran. Dan bayangan itu juga tiba-tiba menghilang di hadapan mereka. Dan setelah kejadian itu 3 hari setelahnya Ushio meninggal. Lalu Shinpei yang melihat Mio menangis dan ketakutan pun mencoba menenangkannya dan mengajaknya ke Hiruko Agung untuk menanyakan mengenai wabah bayangan. Di mana tadi Nezu mengatakan bahwa orang yang terjangkit wabah bayangan bisa disucikan. Hiruko Agung adalah nama kuil di pulau itu di bagian utara. Lalu setelah sampai di sana, terlihat kuil itu tak ada orang satupun. Ketika Shinpei mengajak Mio untuk mencari ke depan, Mio melihat seperti ada orang yang mirip dengan Shiori. Dan ia pun langsung mengajak Shinpei mengejarnya. Namun setelah sampai di tengah hutan, mereka tak menemukan Shiori. Lalu tak lama berselang, tiba-tiba ada suara tembakan. Shinpei dan Mio yang mendengar suara tembakan itu pun langsung mencari sumber dari suara itu. Hingga tak lama ia menemukan mbak-mbak berkacamata yang ia temui di kapal sudah berlumuran darah. Mio yang melihat itu pun langsung pergi mencari bantuan. Dan mbak-mbak berkacamata itu juga ingin memberitahu Shinpei. Namun sebelum selesai berbicara, ia langsung tertembak. Lalu tiba-tiba dari belakang ada suara, di mana Mio telah disekap oleh bayangannya sendiri. Dan tak lama bayangan itu pun langsung membunuh Mio dan Shinpei. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.